dunia, maklum ministry internet. Jadi main internet ada di Dubai, kita punya anggota di Dubai, di Arab sana. Ada anggotanya di Amerika, ada anggotanya di London, ada anggotanya di Belanda, Alexandra von Harveld itu di Belanda, dan sebagainya ya. Di Malaysia ada Renida Damanik itu di Malaysia. Ada anggota di Surabaya, di Jakarta, di Medan, di Manado. Kita interdenominasi tidak memandang denominasi, karena keyakinan kita bahwa denominasi itu sementara. Itu hanya ini kan manusia aja. Kalau saya mah kalau makan yang penting makan nasi ya. Entah yang lain, cuman kalau saya bertamu ke rumah si A makannya nasi uduk, ya saya ikut makan nasi uduk. Nanti kalau di rumah si C makannya nasi kuning, saya ikut makan nasi kuning. Yang sana nasi bakar, saya ikut nasi bakar. Yang penting nasi, gitu ya. Kalau saya menganggapnya nggak terlalu bagaimana. Jadi tidak ada fanatisme terhadap denominasi, karena semuanya sama saja. Yang menentukan nanti, yang menghakimi mana yang benar apa itu Tuhan. Kita nggak punya hak untuk itu. Yang kedua, ada satu kenyataan yang menyedihkan, ya. Ini mungkin istri saya Happy terlambat datang. Ini Injil Matius ya, ini Injil dalam huruf Braille. Ini sudah tidak dicetak lagi. Terakhir cetakan tahun 78, kemudian 81, dan tidak ada lagi sampai sekarang. Ini dibantu dari luar negeri, kalau kamu melihat. Ya, itu udah nggak pernah lagi diinikan. Jadi siapa yang memperhatikan mereka? Bagaimana kita mau melaksanakan Matius 25 ayat 37 sampai 46 bahwa nanti kita hidup raja kita Yesus Kristus akan misahkan mana kambing mana domba. Ya, domba ini yang ketika aku sakit engkau mengunjungi aku, ketika aku telanjang engkau memberi aku pakaian. Ya, siapa yang mau melaksanakan itu kalau bukan kita? Ya, kami bersyukur, berterima kasih kepada pengurus dan guru-guru Yayasan El Safan bahwa Anda mau mengurus mereka, mau berusaha untuk mereka. Kami bersyukur, terima kasih, luar biasa, haleluya. Itu kalau bukan karena kuasa Tuhan. Apalagi kemarin saya bercerita waktu saya survei sini hari Rabu dengan Ibu Kristina, dimulai dari 3 petak Bu ya, 3 petak di dekat Rumah Sakit Persahabatan, kemudian pindah ke Ekor Kuning, Rawamangun, kemudian dari Rawamangun pindah lagi ke Jalan Dermaga Raya, Tender, kemudian pindah ke sini. Tadinya kontrak sekian juta dinaikin berkali lipat, padahal yang memiliki akunnya Kristen, gitu loh. Kalung salib itu gede banget, gitu. Jadi itulah kenyataan. Di Facebook kemarin saya juga bercerita sama Ibu Kristina, kalau saya mengambil firman Tuhan tentang berkat, tentang mujizat, semua acung jempol. Waduh, buruan itu ngacung jempol. Kalau begitu kita cerita tentang pelayanan, yang ngacung jempol berkurang. Begitu kita realisasi mau menjalankan, yang ngacung jempol cuma 2. Ya, jadi banyak kita tuh masih di mulut aja, kasih. Kita maunya hal yang supranatural, mujizat, berkat, keuangan yang hebat gitu. Enggak pernah Tuhan Yesus menjanjikan kalau kamu mengikut aku kamu jadi kaya raya. Enggak ada itu. Dan kaya raya itu kan bukan hanya secara duniawi, ya. Kalaupun Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk memberikan hidup dan hidup adalah hidup berkelimpahan, bukan berarti hidup berkelimpahan duitnya jadi banyak, semua jadi konglomerat, bukan. Hidup berkelimpahan itu berkelimpahan secara rohani. Kalau kehidupan itu cukup, makanya Tuhan Yesus mengatakan dalam doa, berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Cukup, pasti cukup. Ya, kalaupun Tuhan memberikan kita berkat, kemudian kita menjadi kaya dan sebagainya segala, itu adalah berkat, tapi adalah ujian juga. Sadar nggak kita bahwa itu berasal dari Tuhan? Itu, ya. Di beberapa waktu yang lalu saya juga cerita kepada Ibu Kristina bahwa seorang pengusaha menulis kepada saya
Amerika saya himbau gini, kalau saya bawa Lukas ayat 14 gitu, kalau kamu mengadakan perjamuan, janganlah undang kerabatmu, undang keluargamu, karena mereka akan membalas dengan itu juga, mengundang kamu juga gitu. Tapi kalau kamu mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang buta, undanglah orang-orang cacat, undanglah anak-anak yang susah, undanglah orang miskin. Dan kamu berbahagialah, bersyukurlah, karena mereka tidak bisa membalas kamu, tapi kamu akan menerima balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Itu pasti ya, itu pasti ya. Kita juga nggak melayani karena nanti kita melayani terus kita dapat duit jadi banyak, enggak. Yang sering kan begitu, kadang-kadang di gereja saya sedih gitu kalau ditulis gini, kita berikan yang terbaik, nanti Tuhan akan berkati, membalas berlipat kali ganda. Betul, itu janji Tuhan, tapi bukan itu motivasi utama kita ngasih gitu. Kita ngasih itu karena kita mau mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan ialah melakukan perintah Tuhan. Barang siapa mengasihi aku, ia melakukan firman-Ku gitu. Jadi soal Tuhan akan memberi, nggak usah takut. Lukas 6:38, berilah maka kamu akan diberi, satu takaran yang dipadatkan ya, yang dikocok sampai tumbah karibahan. Itu pasti nggak usah takut kita ya. Jadi anak-anak ini, mereka ini sebenarnya adalah anugerah buat kita. Anugerah loh, anugerah mereka ini buat kita. Anugerahnya apa? Sehingga kita dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Jadi anugerah buat kita. Kita anugerah buat mereka karena kita bisa membantu mereka, tapi mereka juga anugerah buat kita karena melalui mereka lah Tuhan memberi kita kesempatan untuk melakukan firman-Nya, untuk menjalankan pelayanan kasih gitu. Ya, jadi itu saja yang kami ini kan. Sekali lagi, 20 tahun yang lalu ada grup musik dari Amerika namanya Acapella, nyanyi everybody said that anybody could do, you know that anybody should do, kata. Semua orang bilang semua orang should do, harus melakukan pelayanan. Tapi begitu bilang begini, not me, I'm too busy, saya terlalu sibuk, saya terlalu ini. Kekristenan kita masih kekristenan begitu, masih kekristenan omdok, ngomong doang. Kemarin saya bercerita kepada Ibu Kristina, di Parung ada yang namanya rumah duafa. Rumah duafa itu dari saudara-saudara kita yang di seberang, orang Kedar, itu mereka menyediakan pengobatan gratis. Nanti diselidikin orang miskin apa enggak, sampai berapapun biayanya. Kalau mereka nggak sanggup obatin, mereka bawa ke rumah sakit, sampai berapapun, sampai dioperasi, sampai apa segala akan ditanggung oleh mereka. Bahkan ada yang dibawa ke Singapura berobat sampai 300 juta rupiah gratis sama sekali. Nah, orang terkaya di Indonesia menurut survei adalah orang Kristen. 1-5 orang Kristen. Paling nomor 5 tuh Wilmar Sitorus, Wilmar Group. Itu nomor 1 Halim Grup, Udang Garam Grup apa segala. Tapi nggak ada. Kita kalah sama orang Kedar, sama orang seberang kita, bahwa mereka itu sudah mengadakan itu. Sekarang coba lihat di